Selepas beristirahat, kami kembali berjalan. Kali ini kaki sudah lebih siap dibanding tadi pagi. Napas mulai teratur, nadi berdenyut naik, seiring mentari yang juga merayap naik. Beberapa pos bayangan kami lewati. Saya melihat langkah Bang Nunu. Langkahnya benar-benar stabil, tidak menambah kecepatan, tidak pula mengurangi kecepatan, kecuali berhenti menghela nafas. Terkadang saya harus berhenti menunggunya. Mungkin dikarenakan langkah saya terlalu lebar, atau mungkin juga langkah saya terlalu berjalan lebih cepat. Kali ini kami tiba di pos 2. Kami beristirahat sejenak untuk mengisi perut serta mengecek ponsel. Berharap pesan istri di rumah masuk ke ponsel saya. Namun hal itu sia-sia. Setelah melihat ponsel, jaringan ponsel kandas entah kemana. Tapi saya tetap berusaha mengirimkan kabar. Meski pesan saya tertunda, berharap suatu saat ada jaringan, pesan saya masuk dan bisa tersampaikan kepada istri tercinta. Hai, kita sekarang lagi di pos 2. Pos 2 ya. Jadi sekarang jam berapa? Jam 20. Oh, jam 9. Kayaknya jam 8 ya. Oh, jam 8. Tadi kita start jam 5. Sekarang jam 8. Berarti berapa jam tuh? Kita baru sampai pos 2. Karena kondisi padat merayap. Cukup lumayan juga trekkingnya, jadi agak sedikit kelelahan. Sekarang ada kesempatan kita istirahat di sini. Rombongan yang lain juga pada datang, pada istirahat. Jadi yang lain datang, kita berangkat supaya tidak macet-macetan lagi. Cukup tadi aja macet-macetannya. Sekarang kita sebentar habis sebatnya, itu baru kita jalan lagi. Tinggal hitungan menit lah. Ini kita jalan sepi jalurnya, jadi gantian. Yang lain istirahat, kita jalan supaya tidak macet-macetan lagi. Oke? Jadi kita sambung lagi. Setelah melihat ritme langkah Bang Nunu, saya tersadar mungkin ini yang dibilang tidak perlu berjalan cepat, yang penting berjalan tepat. Kami berjalan dan terus berjalan. Kontur jalan yang tadi bebatuan kini didominasi dengan akar. Vegetasi yang tadinya kerdil kini rimbun tertutup pohon. Trek kali ini memang terbilang landai, namun jangan salah, Gunung Gede Via Putri memiliki trek yang begitu panjang. Dan satu lagi, kalau boleh saya saran, bagi yang mau naik ke gunung ini, usahakan weekday, kecuali kalian mau bermacet-macetan di jalur. Oh iya, saya akan sedikit bercerita. Awal proyek susur jalur dimulai, saya pikir saya bisa mendahulukan gunung-gunung yang berada di Provinsi Banten. Karena terus terang, saya sangat ingin mencoba menjelajah gunung yang ada di Provinsi Banten. Setelahnya, mungkin bisa saja ke provinsi yang lainnya. Akan tetapi, setelah beredarnya info pendakian Gunung Gede kembali dibuka, yang mana beberapa bulan lalu sempat ditutup karena adanya erupsi, katanya. Akhirnya saya dan tim memutuskan untuk menyambangi gunung tersebut. Tentunya gunung ini berada di luar Provinsi Banten, yaitu berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Kami pun menunda pendakian satu gunung lagi yang berada di Provinsi Banten. Semoga kami dapat segera menyelesaikan pendakian kembali ke Provinsi Banten. Kita istirahat dulu sambil minum. Wih, jangan kecas tadi Kita pohon. mungkin kita terlalu ngebut jalannya. Jadi kita nunggu di pos 3. Nah, mudah-mudahan cepat nyampe. Habis itu kita lanjutkan ke pos 4 karena masih setengah perjalanan untuk nyampe ke Surya Kencana.
Pendakian kali ini bisa dibilang lebih santai. Sedari tadi kami berjalan, kami belum menemukan adanya trek curam yang berhiasan tali webbing. Hanya saja, gunung ini teramat dingin. Jika berhenti kelamaan, bisa saja membuat tubuh menggigil. Pantas banyak yang beredar berita, kecelakaan di gunung ini didominasi oleh hipotermia. Langkah demi langkah kami jalani. Akar dan pepohonan tumbang menjadi penghias jalur ini. Semakin tinggi, udara semakin segar. Bunyi dan aroma hutan menjadi penyemangat dalam perjalanan ini. Tapi ada yang aneh. Ketika saya beberapa kali menengok ke belakang, Bang Nunu tak kunjung terlihat. Hati saya jadi bertanya-tanya, apa dia istirahat? Apa karena kelelahan? Atau ada sesuatu yang terjadi kepadanya? Kemudian saya menyarankan kepada yang lain untuk mengeres dulu. Sejenak menunggu Bang Nunu agar tidak tertinggal lebih jauh. Setelah beberapa menit berlalu, Bang Nunu juga tidak terlihat. Tapi Amir menguatkan hati saya. Bang Nunu pasti baik-baik saja, karena beliau memiliki fisik yang kuat dan langkah yang tepat. Hanya saja kita terlalu lebar dan sedikit lebih cepat dari langkahnya. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan dengan langkah yang diperkecil, berharap langkah Bang Nunu bisa lebih cepat dari langkah kami. Rimbunnya pohon di jalur ini mengurangi hembusan angin yang menyentuh tubuh kami, sehingga dalam trek ini terasa sangat begitu lebih panas. Namun semesta mendukung. Di saat yang sama, kabut datang menghampiri. Meski mengurangi pandangan pada jalur, setidaknya dapat sedikit membuat tubuh ini menjadi lebih segar. Di depan sudah terlihat adanya pos bayangan. Kami memutuskan berhenti untuk makan dan meregangkan otot kaki. Terkadang banyak sekali pendaki yang lupa. Saking asiknya mendaki, terus saja memaksakan jalan sampai lupa untuk isi perut. Padahal itu salah satunya yang menjadi pendakian terkendala. Saran saya, jangan terlalu memaksakan pendakian. Jika sudah waktunya makan, ya makanlah. Toh puncak juga tak akan pindah kemana, bukan? Hai, sekarang kita lagi di pos bayangan. Pos 4 Pos 4 bayangan. Sekarang kita lagi rehat dulu sambil nunggu Om Nunu yang lagi dan lagi. Dia terlambat mungkin karena usia dan sambil apa namanya carrier yang paling berat. Jadi kita di sini di pos bayangan 4, kita rehat dulu sambil nemenin Om Amir makan. Dan alhamdulillah kita semua di sini bisa makan walaupun dengan nasi ya, masih lihat hutan nih, hutan ini. Oh, tadi kita dari sono. Jadi kita sambil nunggu Om Nunu, kita rehat-rehat dulu karena kaki Om Akel tadi katanya baut murnya udah mau copot. Ya, jadi pemasukan karena pemasukannya kurang, pengeluaran yang berlebihan. Gimana pendapatan? Menurut saya itu kayak ini apa kemarin tuh ABG. Apaan tuh ABG? Anak Baru gacang. Soang. Semoga aja Om Nunu cepat datang terus
kisaran berapa jam lagi Om Amir dari sini ke tempat kita akan camp? Sekitaran 2 jam lagi 2 lah. jam. Jangan perjalanan kita yang seperti ini. Kalau berjalan. Oh ya, satu lagi diberitahukan karena tadi kita startnya jam 5, sekarang jam 1. Jam 1 kita baru nyampe pos 4 Bayangan karena pertama kita jalannya santai. Beres makan dan istirahat yang cukup, kami melanjutkan pendakian. Cuaca kembali terang, kabut sudah menghilang. Kontur jalur sudah dipenuhi dengan akar dan tanah lembab. Perlahan tapi pasti, pos 4 pun kami lewati. Kini jalan sedikit melambat, menikmati suasana hutan dan cuitan burung yang terdengar banyak sekali dari kejauhan. Depan, saya melihat adanya bunga edelweiss. Berarti itu tandanya kami sudah dekat dengan camp area. Kemudian saya sedikit mempercepat langkah kaki. Saking terharunya melihat bunga edelweiss yang begitu banyak, dan mata saya melihat ke depan kembali. Ternyata benar, itu tempatnya. Kami sampai di surganya Gunung Gede. Setelah perjalanan panjang dengan penuh drama dan dinamika, akhirnya kita sampai di alun-alun Surya Kencana. Rasa penuh haru kian menghampiri, mengingat betapa panjangnya perjalanan untuk menggapai tempat seindah ini. Berapa besar perjuangan ini, berapa banyak keringat yang berjatuhan, berapa pula ego yang harus keluar. Ingin sekali rasanya memberi kabar istri agar bisa melihat keindahan ini. Namun, lagi-lagi, jaringan tak kunjung menghampiri ponsel saya. Mungkin, jika ada sinyal dan jaringan yang kuat, saya bisa saja memberi kabar istri lewat video call. Sambil menangis, mengingat perjuangan ini membuat saya teringat perjuangannya dalam mendampingi saya, seorang manusia yang memiliki banyak sekali kekurangan. Saya dan yang lainnya kemudian berjalan menuju alun-alun Surya Kencana Barat. Namun, tak lama kami berjalan, kabut tebal datang begitu cepat, seolah menyambut kedatangan dan mengiringi perjalanan kami dalam kemegahan Surya Kencana.